Halo, apa kabar? Salam sejahtera. Selamat tahun baru 1 Januari 2021. Kembali bersama saya Adsen Andre atau aka Stildri. Siang ini di hari yang paling pertama di tahun 2021, itu tanggal 1 Januari tahun 2021, saya kembali aktif dengan membuat konten dan di channel saya, channel Orang Biak TV, sebenarnya banyak sekali konten yang ingin saya bagikan dan ingin saya buat, namun karena kesibukan lain terpaksa kurang lebih 2-3 bulan atau ya memang saya jarang untuk membuat konten-konten terbaru lagi di channel saya. Tapi saya sudah komitmen bahwa di tahun 2021 di hari pertama saya akan membuat konten dan seterusnya saya akan terus membuat konten-konten yang bisa saya share dan semoga berguna untuk seluruh teman-teman para pengguna aplikasi YouTube dan yang ingin melihat beberapa keunikan dan hal-hal luar biasa yang ada di Papua, terutama di Kabupaten Biak tapi juga di Kabupaten Supiori. Alasan kenapa harus ada Kabupaten Supiori, padahal channel saya channel Orang Biak TV. Jadi sebenarnya orang Supiori itu juga dikatakan sebagai suku Biak atau orang Biak, hanya karena beda pemerintahan, dalam arti Kabupaten Supiori sendiri sudah dimekarkan dan baru kemarin saja terpilih lagi Bupati Supiori yang keempat, yaitu Bapak Yan Imbab dan Bapak Nikorong Sumbre. Saya juga merupakan salah satu tim sukses dari salah satu kandidat nomor urut 2, yaitu Ibu Ruth Naomi dan Pitian Karel Pariaribo. Dan itu kami sudah bertarung, kami sudah fight, dan ya kami hanya bisa finish di urutan 2. Saya selaku ketua tim validasi data tim NAPI dan juga selaku ketua tim IT-nya Ibu Retno Kabu dan Pitian Karel Pariaribo mengucapkan selamat dan sukses untuk kandidat nomor 5, yaitu Bapak Yan Imbab dan Bapak Nikorong Sumbre bersama seluruh timnya atas kerja kerasnya, jerih payahnya akhirnya bisa sukses dan menangkan pesta demokrasi di Kabupaten Supiori. Semoga ke depan masyarakat Supiori lebih sejahtera, lebih makmur dan mencintai kabupaten itu sendiri dan tetap menciptakan Babe Oser di Kabupaten Supiori. Saya juga ingin mengucapkan selamat Natal dan selamat Tahun Baru untuk seluruh kandidat dan masa pendukung yang maju pada pesta pilkada Supiori. Terutama selamat Natal dan selamat Tahun Baru untuk kandidat nomor 5 Bapak Yan Imbab dan Bapak Nikorong Sumbre, tapi juga mengucapkan selamat Natal dan selamat Tahun Baru untuk seluruh tim NAPI Mambri. Yes, peace. Kita tetap loyal dan tetap menghormati dan tetap memberikan dukungan doa kepada Bupati dan Wakil Bupati yang sudah terpilih. Oke, kembali lagi tadi saya sampaikan bahwa di bulan Januari atau hari pertama saya akan mengupload satu konten, dan selain mengupload konten ini ada satu pesan yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara saya di Supiori, bahwa Supiori memiliki potensi wisata yang luar biasa. Saya hampir sekitar 1 tahun di Kabupaten Supiori
saya keliling-keliling mulai dari turun survei hingga pada masa-masa pemilihan, masa pendaftaran kandidat nomor 2. Saya sudah beberapa kali singgah di beberapa tempat dan sudah keliling Kabupaten Supiori, dan Kabupaten Supiori itu luar biasa. Banyak sekali potensi wisata di sana yang sebenarnya bisa dikembangkan dan bisa dikemas. Ya, semoga nomor urut 5 Bapak Yan Indok dan Bapak Nikoron Sundel bisa memperhatikan bagian ini, karena wisata yang ada di Supiori bisa memberikan dampak positif, bisa mendapatkan income bagi masyarakat Supiori, tapi juga bagi PAD Kabupaten Supiori. Setelah beberapa lama di Supiori, saya keliling-keliling dan saya akhirnya sampai di salah satu pulau, yaitu Pulau Bepondi. Kalau dalam bahasa Indonesia, Pulau Bepondi. Bahasa Indonesia Bepondi itu bahasa daerah ya. Bepondi itu mungkin bagian depan ya, pulau yang paling bagian depan. Tapi kalau salah ya maaf. Mungkin saya salah, nanti yang nonton yang mengerti tolong tulis di kolom komentar saya. Kemudian Pulau Bepondi ya, tapi kalau biasa orang di sana itu sebut, bahkan saya juga sering dalam konten saya itu beberapa kali saya menyebutkan Mios Befondi, Pulau Mios Befondi, itu untuk memperjelas saja ya. Jadi biasanya Mios Befondi itu yang itu bahasanya, jadi seperti itu. Kalau misalnya ada salah kata saya maaf. Terus kemudian juga saya ingin menyampaikan kepada pemuda Kabupaten Supiori bahwa Supiori mempunyai potensi wisata yang luar biasa dan sangat saya kagumi ini. Teman-teman, saudara-saudara bisa melihat bagian ini untuk terutama pemuda lebih kreatif untuk mengembangkan potensi wisata ini. Contohnya seperti yang sekarang saya buat. Kenapa saya buat channel YouTube? Alasan saya karena seperti itu. Lewat channel YouTube ini secara publik ditonton oleh seluruh dunia. Jadi tapi juga YouTube merupakan aplikasi atau merupakan software yang memberikan dukungan yang luar biasa, terutama ketika kita ingin mencari penghasilan tambahan. Kalau kita komitmen, pasti kita sudah bisa sama seperti youtuber-youtuber hebat di Indonesia, di Jakarta mungkin, atau beberapa daerah di luar Papua. Ada juga beberapa youtuber di Papua yang luar biasa. Ada yang tentang musik, dan lewat musik juga mereka mencari footage yang bagus dengan background wisata. Dan itu menjadi salah satu bentuk cara mereka mempublikasikan tempat wisata, dan itu luar biasa. Oke, jadi untuk konten perdana ini tadi saya jelaskan bahwa saya akan membuat konten tentang Pulau Mios Befondi, di mana beberapa waktu lalu saya sudah pergi. Jadi saya jelaskan sedikit, Pulau Befondi ini merupakan salah satu pulau terluar dari 6 pulau yang ada di Provinsi Papua. Nah, pulau ini terdapat di bagian utara di perairan Samudra Pasifik. Jadi pulau ini juga dia langsung berbatasan dengan negara tetangga, yaitu negara Palau. Jadi untuk ke sana itu harus membutuhkan adrenalin yang luar biasa, nyali ya. Iya. Di sana itu tidak ada jaringan, tidak bisa telepon. Dan masyarakat di sana juga masih menggunakan lampu solar listrik ya, jadi menggunakan cahaya bantuan matahari. Dan waktu saya di sana, saya bertemu dengan masyarakat di sana dan saya bertanya-tanya tentang bagaimana perhatian pemerintah kepada masyarakat yang ada di Pulau Bepondi, dan mereka mengatakan bahwa sangat minim karena mungkin jarak, letak geografis yang agak susah. Tapi waktu saya pergi sebenarnya perjalanannya tidak terlalu jauh, dan ya
kita sampai dengan selamat dengan rombongan dan menyaksikan betapa indahnya Pulau Mies Bevondi ini atau Pulau Bepondi ini, dan itu sangat luar biasa. Saya mengatakannya bahwa ini seperti surga. Oke guys, inilah Pulau Mies Bevondi, Pulau Surga. Ini seperti surga guys. Jadi pulau ini mempunyai dampak positif, dampak yang luar biasa ketika pulau ini diekspor. Tapi juga ketika saya sampai di sana, saya melihat ombak yang luar biasa, yang sangat besar. Yang saya khawatirkan adalah ketika tidak ditanggulangi atau tidak diatasi, maka lama kelamaan keindahan pulau ini bisa rusak. Ini yang saya takutkan sebenarnya. Dan masyarakat di sana masih sangat kental sekali dengan budaya dan adat istiadat di sana. Perlu diketahui juga bahwa Pulau Bepondi ini merupakan pulau peradaban orang-orang Papua. Menurut beberapa masyarakat di situ, bahwa di Pulau Bepondi semua orang-orang yang meninggal atau yang mati itu arwahnya kembali ke sana. Menurut beberapa orang di situ. Jadi di sana itu tempat berkumpulnya arwah-arwah. Itu dulu, tidak tahu sampai sekarang apakah masih seperti itu atau tidak. Tapi juga Pulau Bepondi ini di dalam sejarah GKI, Pulau Bepondi ini, di mana pulau ini terdapat dua buah patung. Saya tidak terlalu hafal nama patungnya karena saya takut saya salah sebut nama patungnya, jadi saya tidak bisa disebut. Tapi dua buah patung, dan patung ini merupakan patung berhala yang saat itu, masa-masa itu disembah dan diyakini sebagai Tuhan. Nah, dan ketika Injil atau ketika kepercayaan kepada Tuhan orang Nasrani, Injil masuk ke tanah Papua dan akhirnya masuk ke Mungfor, itu masuk dan menyebar, dan salah satu senior atau salah satu guru gereja, guru Injil, Noseni Petrus Kaviar, pergi ke pulau ini untuk mengambil dua buah patung ini. Saya tidak tahu patung ini sekarang ada di mana, tapi Noseni Petrus Kaviar memberanikan diri untuk pergi mengambil patung ini dari tempat itu, dan itu membuat semua orang takut karena tidak ada satu orang pun yang berani untuk mengambil patung ini, dan mereka meyakini bahwa patung itu adalah Tuhan. Tapi Noseni Petrus Kaviar pergi dan akhirnya mengambil dua buah patung ini dan mengajarkan orang-orang di situ bahwa yang layak dipercaya adalah Tuhan. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memberikan kita nafas kehidupan, itu Tuhan yang tidak dilihat, tapi keyakinan dan kepercayaan kita. Itu sekedar informasi tambahan untuk Pulau Bepondi ini dari sisi religinya. Saya jelaskan tambahan lagi, seperti tadi berbatasan dengan negara Palau, dan kalau kita baca lagi, Pulau Bepondi merupakan pulau yang berpenduduk dan terdapat satu desa, yaitu kampung atau desa Masiai. Biasa semua ada yang dengar, masyarakat Subion khususnya, saya sering dengar mereka bilang RRI Masiai ya. Ya seperti itu. Memiliki bentuk topografi berbukit dan memiliki vegetasi hutan dengan
hanya sebagian dataran rendah yang dimanfaatkan sebagai lokasi pemukiman penduduk. Pulau Bepondi memiliki ketersediaan air bersih yang baik dan layak untuk dikonsumsi. Ini luar biasa. Ini memang masyarakat yang ada di sana mengkonsumsi air bersih dan itu sehat untuk mereka. Seperti pulau terluar lainnya, pulau dengan luas kurang lebih 2,5 meter persegi ini juga memiliki titik dasar dan titik referensi, yaitu TD 074 dan TR 074. Secara administratif, Pulau Bepondi masuk dalam wilayah Kecamatan Distrik Supiori, Kabupaten Supiori, Provinsi Papua. Jadi masuk dalam Distrik Supiori Barat. Kemarin dalam data saya yang saya kerja data Supiori Barat. Salah satunya adalah Kampung Masiai, itu sudah di Pulau Bepondi. Kemudian Kabupaten Supiori, Provinsi Papua. Jadi dulu sebelum pemekaran ini masuk dalam wilayah pemerintahan Biak Numfor. Kemudian setelah pemekaran, Pulau Bepondi ini masuk dalam wilayah pemerintahan Kabupaten Supiori. Tapi tetap semua satu suku itu suku Biak dan dikatakan orang Biak. Oleh sebab itu saya sengaja memasukkan itu dalam channel saya, channel Biak TV. Oke. Bagi teman-teman yang masih terus menonton video ini, ingat tadi dari awal saya lupa sampaikan, tapi saya yakin bahwa teman-teman pasti langsung sudah subscribe channel saya, berikan like dan berikan komentar. Dan yang belum sempat berikan subscribe dan like serta komentar, langsung saja klik tombol subscribe. Jika ingin selalu menyaksikan video-video terbaru dari saya, ada tombol lonceng di bagian bawah, langsung klik tombol lonceng itu. Kemudian like, terus berikan komentar. Kalau bisa juga di-share kepada teman-teman yang lain agar ini menjadi informasi tambahan untuk teman-teman yang lain yang ingin mengeksplor daerah wisatanya, silakan. Saya ingin sampaikan lagi bahwa secara letak geografis ya, secara astronomi pulau ini berada pada posisi 0 derajat 23,38 lintang selatan dan 135 derajat 16,27 bujur timur dan mempunyai luas kurang lebih 2,5 meter. Wow, 2,5 meter, besar-besar kecil. Pulau yang berada di perairan Samudra Pasifik ini hampir seluruhnya dikelilingi oleh pantai berpasir dan terumbu karang, khususnya di pesisir pantai utara, timur, dan barat. Sedangkan di pesisir sebelah selatan mengalami proses abrasi. Proses abrasi yang terjadi membentuk struktur pantai yang berbatu. Nah, ini yang tadi saya bilang, kalau pemerintah setempat lambat untuk melihat bagian ini, maka abrasi itu terus memakan pinggiran pantai dan pasir yang begitu indah, yang seperti surga ini akan hilang lenyap, dan itu akan merusak potensi wisata yang ada, menghilangkan surga itu, surga yang tadi saya maksud, surga di bumi. Karena saya bilang surga karena terlalu indah, guys. Teman-teman kalau datang di situ, saya yakin teman-teman ingin bermalam, ingin berlama-lama di pulau itu, karena pulau ini luar biasa, dia seperti surga. Banyak sekali pulau-pulau yang ada di Biak dan di Supiori. Salah satunya Pulau Bepondi ini, karena dia bagian luar, makanya saya nekat untuk membuat konten ini. Aksesibilitasnya itu Pulau Bepondi dapat diakses dengan menggunakan perahu motor speedboat. Dari Kabupaten Biak Numfor, jarak Pulau Bepondi dengan Kabupaten Biak Numfor adalah 66 km. Wow, 66 km guys. Jauh atau tidak? Menurut Anda jauh atau tidak? Tulis di kolom komentar. Dan dengan Pulau Supiori sejauh 33 km. Wow. Dan dapat dicapai dengan kapal motor. Lamanya waktu perjalanan dari ibu kota Kabupaten Supiori menuju Pulau Bepondi kurang lebih 1,5 jam. Ini yang tadi saya bilang guys. Seharusnya 1,5 jam ini sangat dekat ketika pemerintah Supiori itu mempunyai niat untuk membangun Kabupaten Supiori, terutama Pulau Bepondi ini, karena jaraknya cuma 1,5 jam. Saya dari Biak mau ke Surui
jauh, Biak mau ke Numfor jauh, Biak mau ke Nabire jauh, ke Jayapura jauh, ke Manokwari jauh. Tapi kalau Supiori ke Pulau Bepondi itu kan dekat. Waktu saya ke sana tuh ada jembatan yang katanya sih belum bisa diresmikan karena ada masalah lain-lain, itu saya tidak tahu. Semoga semua bisa terselesaikan. Kemudian itu bisa kita pergi menggunakan perahu motor paling minimal 40 PK, perahu motor biasa. Waktu saya pergi itu kita pakai mini speedboat yang agak kecil. Pulau Bepondi secara reguler lainnya oleh 2 kapal perintis yang senantiasa berlayar menuju Bepondi dari kota Biak dengan jadwal sebulan sekali dengan waktu tempuh kurang lebih 10 jam dari Biak. Ya, seperti itu. Yang lain-lain asal usul Pulau Bepondi dari kata Mios Bepondi tadi saya bilang. Pulaunya sampai sekarang terkenal dengan nama Pulau Bepondi. Tadi saya jelaskan di awal kan kenapa dibilang Mios Bepondi, karena pulau terkemuka atau terdahulu begitu. Itu yang tadi saya jelaskan di depan, ada di salah satu laman media ini sempat dituliskan juga penduduk yang tinggal di pulau ini tidak memiliki mata pencarian yang tidak tetap seperti itu. Pada musim laut teduh sekitar bulan April sampai bulan Juni masyarakat melaut mencari hasil laut. Rata-rata waktu penduduk meninggalkan kampung minggu sampai bulan. Penduduk waktu dilakukan sensus terakhir pada tahun 2006 itu tercatat ada 535 jiwa atau 108 kakak. Sekarang itu sudah meningkat, itu 2006 guys. Tidak tahu kalau sekarang itu sudah 2006 sampai 2020 itu sudah 14 tahun. Dan kemarin terakhir saya di tim validasi data untuk daftar pemilih saja itu sudah melebihi. Untuk yang memilih, yang dapat memilih surat suara saja sudah melebihi. Berarti sudah meningkat luar biasa. Jadi seperti itu yang ingin saya bagikan, dan saya berharap teman-teman yang lain dari luar, dari Sabang sampai Merauke yang ada di seluruh Indonesia, semoga bisa datang berkunjung di Pulau Bepondi ini. Biasa kita katakan itu Pulau Dewata, Pulau para Dewa, karena di sana itu menurut keyakinan orang tua kita yang dahulu, bahwa disitulah hidup para dewa-dewa ini atau para berhala ini, karena dua dewa tadi, 2 patung tadi. Kemudian pulau ini dinamakan Pulau para Dewa atau Pulau Dewata yang ada di Kabupaten Supiori, pulaunya yang ada di pulaunya suku Biak. Nah, kemudian teman-teman yang ada di luar yang ingin datang di sini, saya rasa ketika kalian punya niat yang datang itu dari hati yang baik, maka kalian akan bisa sampai dengan baik. Jadi memang untuk sampai ke pulau ini butuh tantangan yang luar biasa karena gelombang yang tinggi. Terus waktu mendarat pun, waktu sampai di pesisir pun kita tidak bisa langsung perahu masuk terus kita langsung turun. Masyarakat di sana itu sudah pintar menghitung ombak. Jadi waktu perahu itu sampai, mereka ada menggunakan cara hitungan tersendiri, di mana perahunya saat hitungan mereka tarik ke arah darat, ke arah pesisir, kemudian kita lompat dan kemudian perahunya langsung dikembalikan lagi, kemudian ditarik. Jadi bagian depan sudah dijangkar, bagian belakang juga sudah dikasih jangkar. Memang agak sulit untuk turun ke pasir, ke pesisir ini, ke pulaunya. Jadi itu merupakan satu tantangan yang menurut saya luar biasa dan saya menyukai itu. Oke, jadi itu yang ingin saya bagikan, dan video ini semoga semua teman-teman terhibur dan
bisa menjadi suatu referensi untuk para wisatawan dari luar. Saya rekomendasikan Pulau Bepondi ini untuk para wisatawan turis, baik turis mancanegara, turis lokal yang ada di Biak Supiori, yang ada di seluruh Papua, seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, untuk terutama untuk mereka yang mencintai alam dan berlibur. Pulau Bepondi ini cocok. Kemudian untuk teman-teman yang suka nge-rap, karena saya ini juga suka nge-rap dan saya mencintai musik itu, dan saya menyarankan teman-teman yang ya sekali-sekali yang ingin buat video-video lagu seperti itu bisa langsung datang di Pulau Bepondi untuk membantu mengekspor Pulau Bepondi ini. Oke, mungkin itu saja dari saya, dan semoga konten saya ini berguna, dan semoga konten saya ini menjadi salah satu konten terbaik, dan saya berharap ada dukungan, yaitu memberikan subscribe kepada saya, berikan like jika Anda betul-betul menyukai konten saya, dan berikan komentarmu di kolom komentar di bagian bawah, di bawah konten saya ini. Berikan komentar dan berikan masukan apabila ada sesuatu yang mungkin belum lengkap dan belum jelas. Tolong dijelaskan di bagian bawah supaya konten-konten berikutnya saya lebih melengkapi bagian itu. Oke, terima kasih. Akhir kata, Tuhan memberkati dan selamat tahun baru. Joey Makasumasa, hormat dan terima kasih. Joe Subah, salam.